البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sebagian yang terkait dalam masalah bela sungkawa terhadap terbunuhnya Syekh Jamil dan juga yang lain dari para mujahidin yang dibunuh oleh mereka, para ahzab, ini kita tinggalkan, tidak usah kita baca karena ini berupa bait-bait syair dan dalam masalah ini pengetahuan kita masih terbatas sekali untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh penulis bait-bait ini. Di sini ada Nunia Kunar dan juga sebelumnya, ini kita tinggalkan saja. Langsung saja kita baca dalam halaman 71. Perhatikan halaman 71. Qala rahimahullah ta'ala ba'dul ma'lumat allati wasalat min ba'di ikhwanina fillahi jama'at ad-da'wah ilal Qur'an wa sunnah al-markas ra'isi fi Afghanistan. Sebagian maklumat, yakni sebagian khabar yang sampai kepada kita dari sebagian saudara-saudara kita fillah, yakni mereka yang ada dalam jama'atud da'wah ilal Quran wa sunnah. Jadi para mujahidin yang ada di Kunar dan juga cabangnya ada di Pakistan, di Peshawar dan yang lainnya, mereka menamakan jamaah mereka dengan jama'atud da'wah ilal Quran wa sunnah. Jadi mereka menamai perkumpulan mereka yang ada di Kunar dan yang bercabang dalam sebagian tempat, mereka namai dengan jama'atud da'wah ilal Quran wa sunnah. Ini sudah masyhur, ma'ruf, bahkan juga di sana ada istilah majalatu jama'atud da'wah. Ini biasanya masalah bulanan. Al-bayan resmi wal wahid as-sadir anil jamaah. Penjelasan yang resmi, penjelasan resmi dan satu-satunya penjelasan yang bersumber dari al-jamaah. Yakni dari jama'atul dakwah tadi. Haula ikhtiyali Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Ini penjelasan resmi tentang seputar terbunuhnya Syekh. Ikhtiyalnya dalam maknanya apa? Dibunuh dengan sembunyi-sembunyi, namanya ikhtiyal. Atau disebut dengan gerilya. Wa kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Semua ulama bahkan atau penjelasan dari mereka dari jama'atud da'wah yang dibawakan, wa kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, dan tidaklah suatu jiwa itu akan meninggal, akan mati kecuali dengan izin Allah Ta'ala.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Fa bi qulubin mutmainnatin wa nufusin musallimatin li amrillahi wa qada'ihi. Ini bisa digeser sana ya. Gelap di sini. Samar. Maka dengan hati yang tenang dan jiwa yang pasrah terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, talaqqat jama'atud da'wa ilal Qur'an wa sunnah wa man wara'aha min ikhwanihim al-arab wal ajam naba'a iktiyali amiriha Jamil Rahman rahimahullah taala wa zalalahu al-mathubah. Enggak usah besok aja sekarang. Dengan hati yang penuh dengan ketenangan dan jiwa yang pasrah dan berserah kepada urusan Allah dan ketentuannya, Jamaatul Dakwah Al-Quran wa Sunnah menerima dan yang berkaitan dengan jamaah tersebut dari saudara-saudara mereka baik Arab ataupun Ajam menerima tentang atau mendapat kabar tentang terbunuhnya pemimpin mereka Jamil Rahman rahimahullah ta'ala, dan semoga Allah memberikan balasan yang sangat banyak, balasan kebaikan. Faqabla dhahirati yaumil jum'ah isrin min syahr safar sana alf wa mi'a wa asnata asyar hijriyah. Sebelum apa? Qabla dhahirat ini apa? Sebelum waktu zuhur, sebelum apa? Sebelum waktu salat Jumat. Pada tanggal 20 bulan 2 tahun 1412 Hijriah. Waqafat sayyaratun bi jiwari majma'i jama'atid da'wa bi Bajur. Ada sebuah mobil yang berhenti di samping majma' ini adalah tempat perkumpulannya Jama'at Dakwah di Bajur. Bajur nama tempat, nama kota. Kota yang terbesar di sana adalah Peshawar. Kemudian kalau kita mau ke Afghanistan, kita melewati kota kecil namanya Bajur. Ini perbatasan antara Afghanistan, antara Kunar dengan Peshawar. Wa nazala minha Arabi Handoli Sahnah. Turun dari mobil tersebut satu orang Arab, Handoli Sahnah. Apa? Bukan Handoli apa? Hanatis Sahnah. Hanatis Sahnah. Ini gambaran tentang pribadinya dari sisi fisiknya. Wa baqiya fiha Afghaniyani. Dalam mobil tadi masih ada dua orang yang enggak turun, dua orang Afghanistan. Walama kanat Jama'atud Da'wa aktsarul jama'at irtibatan bil ahibba al-ansar al-arab wa saddaha mawaddatan bihim kana Syekh rahimallahu qad asdara amran bi adami taftisil arab alladziina yatlubuna muqabalatahu wa dzalika ihtiraman lahum wa taqdiran li juhudihim wa li bu'dil syubha anhum. Dan tatkala atau ketika Jama'at Dakwah mereka memiliki sifat yang paling banyak daripada jamaah-jamaah yang memiliki hubungan atau kaitan erat dengan saudara-saudara yang tercinta dari kalangan Ansar al-Arab, ini para pendukung dari Arab. Jadi orang-orang Arab yang datang ke sana, ke Afghanistan, Jama'at Dakwah Al-Quran wa Sunnah yang dimiliki Syekh Jamil, mereka yang paling banyak memiliki ikatan dan hubungan dengan para pendukung jihad dari orang-orang Arab. Dan juga jamaah tersebut yang paling erat cinta mereka dengan para Ansar tadi. Syekh Rahimahullah yang Syekh Jamil memberikan suatu keputusan, suatu perkara ini menyodorkan suatu perintah untuk orang-orang Arab tadi jangan diperiksa. Biadam tafsir al Arab ini mereka jangan diperiksa. Yang mereka datang kadang untuk
ketemu dengan beliau. Jadi Syekh Jamil memberikan suatu keistimewaan bagi kawan-kawan Arab tanpa dipilih dari pihak manapun. Mereka tidak diperiksa ketika ingin ketemu dengan beliau. Jadi mau membawa senjata atau tidak ini tidak diperiksa. Biarkan masuk ketemu. Dan yang demikian itu sebagai penghormatan bagi mereka dari pihak Syekh Jamil dan dari pihak Senamul Dakwah. Dan sebagai apa? Pemuliaan, penghormatan untuk usaha mereka. Dan dikarenakan jauhnya syubhat, siapa sih perkara yang meragukan tentang mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak meragukan. Karena Syekh Jamil dan juga orang-orang Afgan secara umum mereka sangat sikoh dan percaya bahwasanya mereka enggak punya niat jahat, enggak punya niat buruk. Maka mereka diberikan suatu keistimewaan tidak diperiksa ketika ingin ketemu dengan Syekh Jamil. Wa taqaddama hadzal Arabi min asy-Syekh muhiman mu'anaqatahu. Orang Arab tadi yang turun dari mobil maju ketemu Syekh, mengesankan bahwasanya orang tadi ingin mu'anaqah, ingin memeluk, ingin ketemu dan memeluk Syekh. Fa idza bihi yutliku iddata talqat min musaddas ala ra'si Syekh liyurdiyahu qatilan. Ternyata tiba-tiba orang Arab tadi melepaskan beberapa tembakan dari sebuah pistol, musaddas itu pistol, langsung mengena kepalanya Syekh rahimahullah taala supaya bisa supaya terbunuh. Summa wallaha riban bitijahil sayyara al-muntadirah indal bab. Kemudian orang tadi langsung kabur menuju kepada mobil tadi, mobil yang menunggu di pintu tadi. Fatabi'ahu ahadul huras fatraqa al-qatil alaihi talqatan asabathu fi batnihi. Langsung diikuti oleh satu di antara penjaganya Syekh. Dan penjaga ini langsung melemparkan tembakan terhadap pembunuh tadi dengan satu tembakan mengena perutnya. Tsumma tataba'a alaihil huras fa amtaruhu wa bilan minar rasas ardahu qatilan. Kemudian para penjaga yang lain langsung juga mengiringi dengan beberapa tembakan dihujani dengan peluru. Maka terbunuhlah orang Arab tadi. Falamma sami'atis sayyara itlaqan nar al-ghazir ladat fil firar. Maka tatkala mobil tadi mendengar suara tembakan yang ghazir, ini apa? Deras, tembakan yang deras dari para penjaga tadi, maka mobil tadi langsung lari mencari keselamatan. Tsumma ba'da tabayyuni hawiyatil qatil annahu kana yatasamma bi iddati asma. Kemudian setelah diperiksa tentang hawiyah ini adalah hawiyah itu biodatanya, biodatanya si pembunuh tadi, orang Arab tadi, ternyata dia ini memiliki nama dengan banyak nama. Dia bernama dengan banyak nama. Min asyariha Abdullah Ar-Rumi wa ismuhu al-haqiqi Ashraf bin Anwar bin Muhammad An-Naili. Yang paling terkenal dengan nama-nama tadi yang dimiliki oleh pembunuh tadi adalah Abdullah Ar-Rumi. Dan namanya yang nama aslinya adalah Ashraf bin Anwar bin Muhammad An-Naili. Wa annahu kana minal muta'awinina ma'al ahzab al-afghaniyah al-amila 'ala as-sahah. Orang ini, pembunuh ini dulu, ini Abdullah Ar-Rumi tadi atau Ashraf bin Anwar tadi, dulu termasuk dari orang-orang yang bergabung dengan ahzab, dengan kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan yang mereka memiliki yaitu usaha jihad di sana. Walau maqalatun fi ba'di majalatil jihad. Perhatikan di sana ada majalatul jihad, ada majalatul dakwah. Kalau majalatul jihad ini punyanya Ikhwan Muslimin. Ada majalatul jihad punyanya Ikhwan Muslimin, adapun masalah dakwah punyanya pihak kunar dari kalangan salafiyin. Dia ini sering memiliki beberapa tulisan yang dikirim atau yang dimuat di majalah-majalah jihad.
Wa kana mughiral sadr mashhunal qalb ala ashabi da'wat tauhid syadidul haqq alaihim salitul lisan. Orang ini dulu sudah terkenal dengan apa? Dengan hati yang dongkol. Ya kan? Mashhunal qalb artinya hatinya juga penuh dengan kebencian terhadap ashabud da'wat tauhid. Yakni zaman dakwah ini yang ada di Kunar, orang tadi sangat tidak suka dengan jamaah tersebut, maka syadidul haqq sangat dengki atas mereka dan lisannya pun lisan yang apa? Lisannya tajam. Lisannya tajam mencerca jamaah dakwah. Jadi orang ini sebelumnya sudah dikenal dengan orang-orang yang termasuk orang yang enggak suka dengan jamaah dakwah yang ada di Kunar. Annama usyi'a min annahu kana mutarriban nafs wa annahu qadala nafsahu wa annana barakna ihdal jihad wa gharadalika min al-isya'at al-kadhiba innama hiya akhbarun mugharridatun ariyatun an sihha urida biha tamyi'ul qadiyya wa man wara'aha. Dan apa yang disebarkan, apa yang tersebar, dan sebenarnya apa yang tersebar bahwasanya dia ini dulu adalah orang yang jiwanya gonjang, artinya orang yang jiwanya enggak tenang, ada penyakit jiwa, ada gangguan jiwa. Bahwasanya tadi Abdullah Rumi tadi atau Ashraf tadi orang yang dikenal dengan apa? Dengan disebarkan bahwasanya orang yang ada gangguan jiwa dan bahwasanya dia adalah membunuh dirinya. Wa annana barakna ihdal jihad, dan kami apa? Di sini ini. Wa annana barakna ihdal jihad. Wallahu alam yang diinginkan di sini mungkin wa annana barakna ihdal jihad. Ada kisahnya berita yang tersebar bahwasanya orang tadi orang yang tidak sehat dari sisi pribadinya dan yang lainnya dari beberapa isu atau kabar-kabar yang dusta. Ini semuanya adalah berita-berita yang disebarkan karena ada tujuan. Semuanya adalah kosong daripada kebenaran. Diinginkan dengan kabar itu untuk apa? Untuk melemahkan permasalahan dan yang berkaitan dengannya. Artinya, banyak yang membuat pengkaburan tentang kabarnya orang tersebut supaya perkara tadi tidak menjadi besar. Artinya, sebagian mereka ingin melepaskan diri. Ingin melepaskan apa? Cuci tangan. Wa anna barakna ihdal jihad maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah maunya itu bahwasanya mereka maunya cuci tangan, tidak ikut campur, tidak mau bertanggung jawab tentang kelakuannya Abdul Rumi yang membunuh Syekh Jamil. Wa inna la jamal da'wa min al-adillah asy-syar'iyyah ma yubtilu da'awi al-mutakharrisin wa ba'daha aw ba'da bi khattiyatil qatil wa la yazalu tahqiq jariyan ila sa'ati katibati al-kitabati hadzal bayan wa sunabayyinu dzalika insyaallah inda iktimalihi. Dan sebenarnya kita jamaah dakwah memiliki beberapa bukti yang syar'i yang bisa membatalkan apa? Alasan-alasan yang mereka para tukang pembohong dan sebagiannya adalah dengan tulisan langsung orang yang tadi si pembunuh tadi, tangan si pembunuh tadi. Dan sampai sekarang pemeriksaan terus berjalan sampai tulisan ini ditulis sampai tulisan penjelasan ini ditulis, dan insyaallah kami akan menjelaskan hal tersebut insyaallah taala dalam penyempurnaan permasalahan ini. Wa zamanu da'wa wa in lam tuwajji al-ittiham ar-rasmi hatta al-an ila ahadin fa innaha tu'minu annal jarimata lam takun fardiyatan. Dan zaman dakwah sekalipun tidak mengarahkan suatu tuduhan resmi sampai sekarang kepada seorang pun, akan tapi bahwasanya zaman dakwah memiliki keyakinan bahwasanya kriminal ini tidaklah berangkat dari seorang pribadi, tapi ada apa? Ada orang-orang yang pendukungnya, ada rombongannya. Jadi bukan cuma itu misi pribadi, tapi ada yang ikut campur dalam hal ini. Wa anna dubbirat bilailin,
Bahwasanya kriminal ini adalah memang telah direncanakan pada suatu malam. Wa anna hadhil yad al-athima kana wara'aha man wara'aha min alladziina yakrahuna da'wa as-salafiyah. Dan sesungguhnya tangan yang berdosa ini, ya kan? Di belakangnya adalah orang yang di belakangnya masih banyak manusia yang di belakang orang ini, mereka-mereka yang membenci dakwah as-salafiyah. Jadi ringkasnya, kelakuan Abdullah Rumi tadi bukan kemudian berangkat sendirian tanpa direncanakan dengan yang lain, bahkan di sana ada para pendukung, cuma pemainnya satu ini yang disuruh maju. Wa yaqiduna laha wa qad sahama fi qatlihi kullun man ta'arrada lid da'wat tauhid aw lil jamaah aw lil syekh. Nah, dan mereka yang memiliki makar, ya kan, memiliki tipu daya terhadap dakwah tersebut dan yang memiliki andil dalam pembunuhan terhadap beliau ini adalah semua yang benar-benar memang memiliki menghadang dakwah tauhid atau al-jamaah atau menghadang syekh atau menghadang apa langkahnya syekh. Jadi pembunuhan yang mereka lakukan ini adalah memang mereka dari gerombolan banyak manusia yang pada dasarnya mereka upaya untuk menghadang dakwah tauhid, untuk menghadang atau jamaah atau menghadang langkahnya syekh. Belitiham au indarin au syatmin sawa'an kana bimaqulin au khutbatin au kalamin. Jadi sebelumnya itu sudah banyak sindiran-sindiran atau ancaman-ancaman atau celaan-celaan baik dengan perkataan atau dengan khutbah ataupun dengan suatu kalam. Perhatikan di sini. Jadi di sana terjadi pembunuhan terhadap Syekh Jamil ini sebelumnya sudah banyak mukadimah hal-hal yang memang mengarah kepada perkara tersebut. Wasa'un kanu minal Arab au minal Ajam hatta awgharu sadrahu wa dafa'uhu ila hadil jarim al-munkarah. Baik mereka itu dari kalangan Arab atau dari kalangan Ajam. Sehingga mereka ini benar-benar membuat hatinya si Abdul tadi benci dan mendorongnya untuk berbuat kriminal yang sangat jahat ini. Wa anna ala haula'i jami'an wizru atau wizru hadal hadis al-alim, dan sesungguhnya mereka semuanya, ya kan, baik pelakunya ataupun yang mendukung, semuanya adalah mereka memikul dosa kejadian yang menyedihkan ini. Laqad khaba dhannu man dhanna. Laqad khaba dhannu man dhanna. Dan sungguh anggapan orang yang punya anggapan telah meleset, keliru dan rugi. Anna bi daf'ihim Arabiyan liqatli syekh li'ibadi subha anhum. Jadi mereka itu punya prediksi kalau yang membunuh ini dari kalangan Arab, ya kan? Jadi akhirnya apa? Yang tertuduh adalah orang Arab saja. Sedangkan orang-orang Afgan maunya apa? Bersih. Jadi liqatli anna bi daf'ihim al-arabiyyan liqatli syekh li'ibadi subha anhum. Jadi supaya mereka orang-orang Afgan pada dasarnya mereka supaya bisa bersih diri. Namanya bersih, tidak ikut campur dalam ikhtial terhadap Syekh Jamil. Walil iqa'i bainana wa baina ahbabina al-Arab. Kaifa wal Arab ahbabuna wa ansaruna bil mal wal anfus. Dan ini supaya apa? Supaya membuat kebencian antara kami orang-orang Afgan dari zaman dakwah dan antara kawan-kawan kami yang kami cintai dari orang Arab. Jadi kalau pelakunya orang Arab, maka jadinya apa? Permusuhan antara Afgan dengan Arab. Jadi biar enggak menjadi erat lagi. Wal Arab ahbabuna wa ansaruna bil mal wal anfus. Sedangkan orang Arab pada dasarnya adalah para ahbab kami, para pencinta kami cintai dan kami anggap mereka sebagai pembela kami dengan harta dan jiwa. Wallahu summa ikhwanuna al-Arab lama qamat katsirun minal munazzamat al-jihadiyah falidha wa nahnu nubarri'u kullal Arab syurafa alladziina waqafu ma'ana. Dan kalaulah karena Allah kemudian saudara kami dari Arab, maka enggak akan tegak hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad. Munazzamat al-jihadiyah ini apa? Di sana banyak sekali camp-camp ataupun apa? Tempat-tempat yang di sana perkumpulan orang Arab. Ini semuanya adalah
usaha besar dari kalangan orang Arab, bukan cuma murni dari orang Afgan. Oleh sebab nahnu, maka dikarenakan ini kami membebaskan semua orang Arab yang mulia yang mereka bersama kita. Artinya orang-orang Arab yang bersama Syekh Jamil, ya kan? Pihak Jamil Dakwah memberikan suatu dikasihnya nggak ikut, bisa kemudian dituduh dalam rombongan atau gerombolan pembunuh terhadap Syekh Jamil. Jadi alladzina waqafu ma'ana wa ayyadu da'watana wa nu'linuha sharihatan innana la nastaghni anhum ba'dallahi ta'ala. Dan walaupun sudah terjadi ightial ataupun pembunuhan terhadap Syekh Jamil dari pihak orang Arab, itu pun kami tetap juga memiliki anggapan baik terhadap mereka, bahwasanya mereka membela dakwah kami, dan kami juga mengumumkan terang-terangan bahwasanya kami tetap masih butuh kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap kami butuh. Bukan berarti kemudian karena yang membunuh syekh kami, pimpinan kami adalah orang Arab, kemudian kita marah dan dongkol dengan orang Arab, tidak. Artinya orang-orang Arab yang tetap bersama kita tetap kita anggap baik, kita berikan prasangka baik, dan kita tidak menuduh dengan tuduhan yang jelek. Wa inna hadhil hamla min a'da'il jihad al-mubarak didda ikhwanina al-Arab fa inna nuhammilu mas'uliyataha man dafa hadzal arabi al-jahil ila hadzal fi'il al-asim. Wa inna hadhil hamlanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Abdul Rumi tadi dari musuh-musuh jihad yang berbarokah ini melawan saudara-saudara kami dari Arab, maka sungguhnya kami bertanggung jawab memikul pertanggungjawaban terhadap orang yang mendorong orang Arab ini yang tadi membunuh, yang jahil tadi, kepada perbuatan yang dosa tadi. Artinya pihak Jamaah Dakwah Al-Qur'an wa Sunnah tetap juga memiliki rasa tanggung jawab siapa yang sebenarnya mendorong orang ini sampai berani melakukan pembunuhan terhadap Syekh Jamil. Tetap masih diperhitungkan dan tetap masih diurus, bukan kemudian dibiarkan saja. Wa yakhti'u man yadhunnu anna da'watar ruju' ila al-kitab was sunnah ala fahmi salafin salih da'watun tata'allaqu birrijal aw al-ard aw diyar. Dan orang yang punya anggapan bahwasanya dakwah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafin salih adalah dakwah yang berhubungan dengan rijal, orang-orang ataupun masalah tempat atau masalah tempat tinggal dan semisalnya, ini adalah anggapan yang salah. Jadi orang yang punya anggapan bahwasanya dakwah Al-Qur'an wa Sunnah itu adalah kembali kepada pribadi seseorang, pada tokoh-tokoh seseorang atau kepada suatu negara dan semisalnya, ini adalah anggapan yang salah. Innahum yadunnun da'watana da'watul anbiya misla ahjabihim al-mubtadi'ah aw al-mubtadi'ah al-muta'alliqah bil ashkhas idza matu matat. Jadi mereka itu punya anggapan bahwasanya dakwah Al-Qur'an wa Sunnah itu adalah cuma kaitannya dengan manusia. Kalau nanti tokohnya sudah dibunuh, dakwanya habis. Nah, ini anggapan yang salah. Ataupun kalau sudah tanahnya ataupun wilayahnya dihancurkan, maka dakwah tadi sudah habis. Ini adalah anggapan yang salah. Bahwasanya mereka punya anggapan bahwasanya dakwah kami dakwah adalah dakwah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh saja. Kalau tokohnya sudah mati, sudah habis, ya sudah. Kalau tempatnya sudah dikuasai atau sudah dikuasai oleh musuh, ya sudah dakwanya habis. Mereka ini salah. Sesungguhnya bahwasanya mereka punya anggapan bahwasanya dakwah kami adalah dakwah yang seperti dakwahnya para ahzab yang mubtadi'ah yang berhubungan dengan pribadi tokoh-tokoh tertentu saja. Apabila tokohnya mati, maka dakwanya mati. Nah, ini begitu. Maunya itu kalau tokohnya sudah dihabisi, ya sudah dakwanya mati. Ini tidak. Bahkan kalau tokohnya meninggal, nanti datang selanjutnya dakwah tersebut tetap hidup insyaallah. Wa ma jamlur rahman indana illa rajulun da'iyah. Dan tidaklah jamlur rahman ini di sisi kami kecuali seorang yang disebut dengan dai. Qad khalatid du'atu min qablihi. Dan sebelumnya sudah banyak para dai yang semisal beliau. Fa in mata aw qutila istabdalnahu bi rajulin akhar. Jika beliau mati atau terbunuh, maka kami mengambil ganti dengan orang yang lain.
Wa hafidz da'watana, dan menjaga dakwah kami min haqqina ala rabbina, karena apa? Dari hak kami atas Rabb kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya apa? Terbunuhnya Syekh Jamil kemudian selesai dakwah ini tidak. Bahkan akan ada yang lain yang melanjutkan dakwah ini. Walidzalika fa inna awliya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala wa jama'a dakwah la yasmahuna lin-nas bi nasri suwari Syekh wala bi wasfihi bisyahid. Walidzalika, dan dengan karena itu bahwasanya para wali-walinya Syekh, ini para keluarganya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala dan juga jamaah dakwah secara umum, tidaklah mereka membolehkan kepada manusia dengan menyebarkan gambarnya Syekh. Jadi gambarnya Syekh enggak boleh disebar. Tapi di majalah jihad mereka menyebarkan gambarnya Syekh Jamil, tapi dari pihak kita enggak pernah ada yang menyebarkan gambarnya dalam suatu majalah atau suatu selebaran apapun, enggak pernah menyebarkannya. Adapun dari pihak lain mereka menyebarkan gambarnya Syekh. Jadi ringkasnya dari pihak Jamaah Da'wah Al-Qur'an was Sunnah dan juga dari pihak keluarganya Syekh Jamil Rahman, mereka tidak membolehkan kepada manusia siapapun untuk menyebarkan gambarnya beliau. Gambar pribadinya, foto pribadi enggak boleh disebar. Dan enggak boleh diberikan sifat dengan sifat syahid. Wallahu a'lam biman yuklamu fisabilihi. Maka Allah lebih tahu siapa yang dilukai dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yuklamu ini dilukai. Wallahu a'lam, maka Allah lebih tahu siapa yang dilukai dalam membela jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walakinna nad'ullaha lahu birrahmah wasyahada wa yataqabbala amalahu wa yaj'alahu fi janan firdausihi. Wasawfa yatahammalu al-mukhalifun lihada mas'uliyatahum al-qadaiyah. Tetapi kami tetap juga berdoa kepada Allah untuk beliau Syekh Jamil dengan rahmat dan syahadah. Semoga mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan apa? Mati syahid, walaupun kita tidak menggelari dengan gelar as-syahid. Dan semoga Allah menerima amalannya dan menjadikan beliau dalam surga firdausnya Allah, yang surga yang paling tinggi. Dan semoga dan tawasof dan akan apa? Orang-orang yang menyelisih dalam perkara ini akan memikul apa? Tanggung jawab mereka dalam apa yang mereka laksanakan dalam perkara ini, yakni dalam pembunuhan terhadap Syekh Jamil. Wa tibaan di sunnati salafin salih faqad tamma ikhtiyaru Syekh Jami'ullah amiran lil jamaah qabla dafni Syekh rahimahullah taala. Dan demi mengikuti sunnah salafus salih, ya kan, demi mengikuti sunnah salafuna salih, maka telah sempurna, ya kan, telah selesai atau telah sempurna bahwasanya Syekh Jami'ullah dipilih menjadi apa? Amir Jama'atul Dakwah sebelum dikuburnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Jadi sebelum Syekh Jamil dikubur, yang menggantikan sebagai amir yang ada di Kunar adalah Syekh Jami'ullah. Wa Jama'atul Dakwah itu tu'linu anna hadza wal bayan al-wahid resmi alladhi sadara anha bi khususi ikhtiyari Syekh rahimahullah taala. Dan Jama'atul Dakwah tatkala memberikan pengumuman ataupun iklan, ya kan, dalam perkara ini bahwasanya Jama'atul Dakwah ini mengumumkan juga bahwasanya inilah penjelasan yang satu-satunya penjelasan yang resmi yang bersumber dari Jama'atul Dakwah tentang terkaitan dengan apa? Terbunuhnya Syekh rahimahullah taala. Wa khitaman fa innana natawajjahu bisyukur wa du'a likulli man wasana fi musibatina. Dan sebagai penutup, maka sungguh kami natawajjah bisyukur. Jadi kami bersyukur dan berdoa kepada semua yang manwasana, wasa ini wasa yuwasi ini memberikan dukungan kepada kami dalam musibah kami ini. Wa nad'ullah ta'ala ayatanghamada faqidana birahmatihi. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Syekh Jamil ini diberikan apa? Diberikan dikerumuni, diberikan apa? Dilengkapi dengan rahmat dan karunia-Nya. Wa yuskinahu fasihhat jannati, dan semoga ditempatkan di surganya yang luas. Wa ayyuliya kalimatahu, dan semoga Allah, kita juga minta kepada Allah semoga Allah memberikan ketinggian terhadap kalimatnya. Wa yarfa rayat tauhid, dan meninggikan kalimat tauhid, rayat salafin salih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga Allah juga meninggikan benderanya salafun saleh dan akhir dakwah kami segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Ambil jawab dakwah Samiullah. Jadi ini adalah tulisan dari Syekh Samiullah. Alhamdulillah taala, semoga Allah menjaga beliau atau semoga Allah merahmati jika beliau sudah meninggal. Jadi itu tadi penjelasan bahwasanya terkait dengan kisah terbunuhnya Syekh Jamil adalah tadi, yaitu datang orang Arab dengan satu mobil. Di dalam mobil tadi masih ada 2 orang Afgan dan satunya ini turun. Dan pada waktu itu hari Jumat, ketika beliau Syekh Jamil ini menerima tamu banyak, kemudian setelah itu datang orang ini, dan menurut cerita yang sampai kepada kita, ketika beliau mau pergi tempat wudu, diikuti oleh orang ini, kemudian dibunuh. Ini hari Jumat sebelum salat Jumat. Waktu kita masih di sana itu dapat cerita bahwasanya ketika itu Syekh Jamil mau pergi ke tempat wudu dan diikuti oleh orang ini, kemudian ditembak di tempat tersebut. Dan Syekh Jamil waktu itu mengisyaratkan orang ini jangan dibunuh. Tetapi para penjaga sudah enggak tahan, langsung diguyur dengan peluru. Mengisyaratkan nampaknya jangan dibunuh. Tapi para penjaga sudah enggak tahan lagi, langsung diujian dengan peluru. Kemudian penjelasan yang lain di sini bayanun min zaman dakwah ila Al-Qur'an wa sunnah haula ikhtiyal Syekh Jamil Rahman wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Ini ada sedikit beda yang tertera dalam lembaran ini, ada sedikit beda dengan yang pertama. Adapun yang sering kita dengar dulu ketika kita masih di sana, ketika beliau terbunuh, ya tadi ceritanya seperti tadi yang tertulis. Cuma ada tambahan sedikit yang tadi dari ana. Waktu itu ketika beliau mau ke tempat wudhu, kemudian diikuti oleh orang tersebut, kemudian ditembak. Adapun yang di sini lembaran ini ada sedikit beda. Qala bi qulubin mutmainnatin bi qadarillah wa qadrihi wa hubbi liqa'ihi tan ajamatu da'wa ila Al-Qur'an wa sunnah ila al-muslimin fi masyariqil ard wa magharibiha fadilatas Syekh Jamil Rahman al-alim al-mujahid amir jama'at da'wa ila Al-Qur'an wa sunnah alladhi laqiya wajha rabbih bada'an imtaddat ilaihi yadul qadr litaqtulahu qubaila salatil jum'ah min hadzal yaum. Dengan hati yang penuh dengan hati yang tenang dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah dan takdirnya Allah SWT, dan cinta ketemu dengan Allah SWT. Jam'ud dakwah memberikan tanah itu memberikan kabar, menyampaikan berita tentang jadi Jam'ud dakwah Al-Qur'an wa sunnah memberikan kabar tentang terbunuhnya Syekh Jamil, baik kaum muslimin yang ada di timur atau di barat. Maksudnya di timur, maksudnya di seluruh dunia ini, baik timur ataupun barat. Bahwasanya Syekh Jamil ini dibunuh dengan tadi cerita yang telah disampaikan, yaitu imtaddat ilahiyatul qadar litaqtulahu. Kejadiannya adalah pada sebelum salat Jum'ah. Minal yaum, pada hari ini tanggal 20 bulan 2, yakni Safar 1412. Al-Muwafiq yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1991. Jadi ketika itu saya masuk sana tahun 90 bulan 6, dan ini jadi setahun 2 bulan. Kejadian itu setahun 2 bulan setelah saya di sana. Waqtamakan al-qatil akhzahullahu min ad-dukhul ila bait Syekh Jamil Rahman sabah hadzal yaum bi hujjatis salam alaihi wa bi mulaqatihi. Wa jalasa yantadiru Syekh alladhi kana fi istima'in ma'alaznatil sulh bainal jamaah wal hizb al-mukawwana min ba'dil ikhwa al-arab. Orang ini punya kesempatan, pembunuh ini, semoga Allah menghinakannya. Pembunuh yang semoga Allah menghinakan ini mampu dalam mencari kesempatan masuk ke rumahnya Syekh Jamil Rahman di pagi hari itu dengan alasan supaya bisa menyampaikan salam, maunya itu salam kepada beliau dan ketemu sama beliau dan duduk menunggu Syekh yang dulu waktu itu Syekh di pagi hari masih sibuk dalam pertemuan bersama Lajnah Suluh.
rencana perdamaian antara al-jamaah wal hizb, ya, dan kelompok yang dibentuk dari sebagian ikhwah al-Arab. Maka al-qatil Wajid Abdullah Ar-Rumi, syabun Arabiyun, kana ya'malu murasilan limajalatil jihad. Pembunuh ini dulu dipanggil dengan nama Abdullah Ar-Rumi. Orang ini pemuda, masih muda Arab, syabun Arabi, jadi orang Arab yang masih muda. Dulu dia ini sering mengirim tulisan untuk masalah al-jihad. Semua limajalatil bunyan al-marsus, masalah jihad, masalah bunyan al-marsus, ini semuanya punya ikhwan muslimin. Jadi dia ini sering dulu menulis tulisannya dimuat di majalah jihad atau dalam majalah bunyan al-marsus, ini punya ikhwan muslimin. Qad adkhala ma'ahu musaddasan mustaghillan siqata hurasis Syekh Jamilur Rahman bi ayyi arabiyyin wa adami tasdid ala taftisihim. Dia ini telah memasukkan, dia masuk dalam dia masuk kepada Syekh ini membawa pistol. Mustaqil dan mencari kesempatan dengan percayanya para penjaganya Syekh. Yani para penjaga Syekh ini adalah mereka memiliki percaya bahwa orang-orang Arab ini insyaallah orang-orang yang tidak dicurigai, jadi mereka masuk dibiarkan dengan membawa pistol. Orang Arab manapun tidak diperiksa. Bada'an anha as-Syekh ijtima'ahu bil ikhwah jalasa fi sahatil bait yantadiru waqta shalah. Setelah Syekh rahimahullah selesai dari pertemuan dengan ikhwal Arab, dia duduk di sahatul bait, di halaman rumah, menunggu waktu salat. Famakana minal mujrim illa an taqaddama nahwa Syekh waqtaraba minhu liyuhimahu annahu sayu'anikuhu. Seorang yang mujrim ini, seorang pelaku dosa ini, ya, tiada lain mencari kesempatan, dia maju menghadap ke Syekh dan mendekat kepada beliau, mengesankan dia ini mau memeluk Syekh Jamil. Tapi hadil asna hina ma qama Syekh Jamilur Rahman liyu'anika qatilahu maddal qatil yadau ila jaybihi litanawala musaddasahu wa saddada talqatihi nahwa Syekh Jamilur Rahman fa asabat isnatani min talqat wajha Syekh ma baina ainihi wa anfihi wa asabat salisata ra'sahu fi mintaqati al-udun. Jadi tatkala orang ini menemui Syekh, ya kan? Ketika Syekh ini berdiri, hina maqama Syekh Jamilur Rahman untuk menyambut orang tadi, maunya itu memeluk orang tadi, memperlukan, biasanya orang kalau ketemu itu perlukan, ya kan? Tiba-tiba si pembunuh ini mengeluarkan dari sakunya, mengeluarkan pistolnya dan langsung menembakkan beberapa kali tembakan mengarah kepada Syekh dan mengenai dua tembakan langsung mengena wajahnya Syekh, antara mata beliau dan hidung beliau, dan yang ketiga mengena di pinggir telinganya Syekh. Jadi 3 kali. Faqad hara'a al-hurras yatabayyanu al-amr ba'da sama'ihim al-aswatil talqat. Jadi para penjaga tadi kaget, terheran, terkejut. Supaya mereka itu tahu apa perkara ini, kemudian mereka ini tiba-tiba ada mendengar suara tembakan berkali-kali. Wa bi hadil asna hawal al-qatil al-harab. Tatkala itu, dalam kondisi seperti itu, si pemuda tadi upaya untuk kabur. Fa'atlaqa rasasatan ala ahadil hurras fa asabatu fi batnihi. Tapi dia masih sempat melemparkan tembakan kepada para penjaga tadi dan mengena perutnya. Wa kharajat min dhahri, dan keluar dari punggungnya. Jadi sebagian penjaga tadi ada yang ditembak oleh orang tadi sampai dari perut lepas ke punggung. Walama an ahata baqiyatul hurras walama an ahata baqiyatul hurras bihi wa ra'a annahu qad ya islam minal harab maka naminu illa an atlaqa rasasatan min musaddasihi ala nafsihi muntahiran. Summa inhala hurasus Syekh Jamil bi itlaqi rasas alaihi. Tatkala si pembunuh ini sudah putus asa, enggak bisa lagi lari, enggak bisa lagi kabur, dari saat itulah langsung dia menembak dirinya sendiri, membunuh diri. Kemudian setelah itu
dihujani peluru oleh penjaganya Syekh dengan beberapa kali tembakan. Dari sini lihat nomor 1 catatan kaki qad ikhtalafat riwayat fi hadza kama tara minal bayan al awal. Dari sini ada sisi perbedaan. Ya kan? Perbedaan tentang kisah orang tadi. Kalau ini kedua ini bahwasanya orang ini bunuh diri setelah sudah enggak bisa lagi kabur, bunuh diri. Setelah itu baru dihujani peluru oleh penjaganya Syekh. Inna hadil jarima al-ba'sya wa fi hadzal waqt bidzat la tadullu anna mukhattata a'da'illah wa an-nail min aqidati salaf ala sunnah wal jamaah. Sesungguhnya kriminal yang sangat ngeri ini sangat ngeri ini sangat baksa, sangat kejam ini, dan dalam waktu ini dalam waktu yang sama ini bahwasanya sebagai bukti bahwasanya rencana musuh-musuh Allah adalah rencananya apa? Rencananya adalah untuk bagaimana bisa bisa menyikat dari akidah salaf. Maksudnya apa? Supaya akidah salaf ini bisa tergoncangkan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man yumassiluha min ad-du'at al-mukhlisin alladziina nahsibu anna as-syekh jamilan minhum. Dan juga yang dikenai ataupun yang mau dihabisi oleh mereka ini adalah bukan sekedar akidahnya, tapi juga sekalian para tokoh-tokohnya, para dai-dainya. Ya kan? Di antaranya adalah Syekh Jamil Rahmat, semoga dari mereka. Wala in dhanna ahada'u dinillahi annahum biqatlihim min Syekh Jamil Rahman fa annahum sayaqduna 'ala ad-da'wa allati amina biha wa da'a ilaiha faqad khaba dhannuhum. Perhatikan di sini. Dan sekalipun anggapannya musuh-musuh agama Allah bahwasanya mereka dengan bisa membunuh Syekh Jamil Rahman, bahwasanya mereka akan bisa menghabiskan, bisa menumpas dakwah yang telah diimani, ya kan, dan didakwakan kepada yang dakwakan oleh beliau, maka sungguh anggapan mereka adalah anggapan yang rugi. Wa anallaha yuqayyidu li hadzal din man yahmiluhu wa yudafi'u anhu wa yuqaddimu lahu nafsahu wa malahu. Jadi ringkasnya mereka itu punya anggapan kalau tokohnya sudah terbunuh, sudah selesai, dakwah itu sudah habis, ya kan? Dan anggapan ini anggapan yang keliru. Kenapa? Karena Allah memberikan suatu yuqayyidu, menyiapkan, memberikan ganti untuk agama ini, orang yang membawa agama ini dan akan membela agama ini dan akan mengorbankan demi agama ini dirinya dan hartanya. Walhamdulillahilladzi lam yu'alliq dinahu ala rijal wa lam ta'abatna bi ta'dhimihim. Dan segala puji hanyalah milik Allah, bahwasanya Allah ini tidaklah mengkaitkan agamanya ini kepada orang-orang, dan juga Allah tidak memberikan kepada kita ini supaya kita mengibadahi dengan mengagungkan mereka. Wala taqdimum ala al-haq walasna bi fadlillah ta'ala mimman yutri wa yaglu fi qadatihim. Artinya alhamdulillah kami ini dengan karunia dari Allah Ta'ala, kami bukan termasuk orang-orang yang melampaui batas dalam memuji, gulu terhadap tokoh-tokoh mereka. Artinya apa? Kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan memiliki gulu kemudian memiliki sikap yang melampaui batas terhadap tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai pemimpin dakwah kita. Fa inna syekh afdha ila ma qaddama la naqulu innahu minas syuhada wala fil janan al-ula bal nad'u Allah azza wa jalla ay yakuna minas syuhada wa ya'fu anhu wa yaghfir lahu wa yadkhilahu fasihat jannatihi. Baik. Maka sungguhnya Syekh afdha telah afdha yufdi telah melakukan apa yang telah beliau korbankan. Kami tidaklah berkata bahwasanya beliau termasuk dari para syuhada. Kami juga tidak mengatakan bahwasanya beliau adalah dalam surganya Allah yang tinggi. Bahkan kami berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saja beliau Syekh Jamil termasuk dari para syuhada, dan semoga saja Allah memaafkan beliau dan mengampuni beliau dan memasukkan kepada surganya yang luas. Artinya Jamul Dakwah Al-Quran wa Sunnah memiliki sikap yang
adil sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, walaupun tokohnya dibunuh, tapi tidak kemudian guru disebut dengan apa? Syahid dan yang semisalnya. Inna jama'at da'wa ila Al-Quran wa Sunnah la tu'ahidullaha azza wa jal alal mudi qadaman fi da'wa ila Allah azza wa jal wa tauhidihi wifqa manhaji anbiya'ihi wa rusulihi wa salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sungguhnya jama'at da'wa ila Al-Quran wa Sunnah sungguh tetap juga la tu'ahidullaha. Ahada yu'ahidun apa? Makna ahad ini bisa maknanya apa? Wasiat atau maknanya apa? Janji dan semisalnya. Jadi jama'at da'wa ila Al-Quran wa Sunnah tetap juga berjanji, ya kan, kepada Allah Taala terus maju, ya kan, terus maju. Alal mudi qadaman, dia maju terus dalam dakwah ila Allah azza wajal, dalam mentauhidkan Allah Taala dan wifqa di atas apa? Manhaj para nabinya dan para utusannya wassalafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian apa ini? Inna da'mana wa quwwatana laysat lil ashkhas, sesungguhnya kekuatan kami, ya kan? Kekuatan kita bukanlah untuk orang-orang tertentu, apa, untuk ashkhas, untuk pribadi. Wa inama hiya lit tauhid. Jadi kekuatan kita ini bukan kekuatan pada kekuatan seseorang, tapi kekuatan dalam untuk tauhid. Wa himayati wa nabdhi syirik wa ahlihi aina ma kanu wa haitsuma kanu wa sanadallu bi idnihi nad'u ila da'watil tauhid wa aqidatis salafus salih hatta nalqallaha azza wajal. Jadi dakwah kita ini kekuatannya bukan sekedar kepada tokoh, dan hanya saja dakwah kita adalah kekuatan dalam tauhid dan menjaga tauhid dan memberantas syirik dan ahlu syirik di mana mereka berada dan di mana mereka kapanpun mereka berada. Wasanadallu, dan kami akan senantiasa dengan izin Allah berdakwah kepada dakwah tauhid dan kepada kita salaf saleh hatta nalqallaha azza wajal, sampai kita ketemu dengan Allah azza wajal. Mahma iftaqatna min qadatin wa mahma kulifna min ana'in wa mahma takalaba alaina a'da'ullahi minal mukharrifin wal mubtadi'in wal musyrikin wal munafikin wa ghairihim wallahu ghalibun ala amrihi wala haula wala quwwata illa billah. Artinya kita senantiasa tetap terus berdakwah dengan izin Allah Taala, dan kita berdakwah kepada tauhid dan kita salaf saleh sampai kita ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mahma iftaqatna min qadatin, sekalipun kita sudah kehilangan tokoh pemimpin, wa mahma kullifna, dan kita ini apa? Kita terbebani dari kecapean dan juga takallaba alaina. Ini apa? Dan sekalipun musuh-musuh kami terus mereka bersatu dari kalangan para mukharifin, mubtadiin, musyrikin dan munafikin dan yang lainnya, walaupun mereka bersatu untuk menggempur kami. Wallahu ghalibun ala amrihi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan min faqidina wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya kami semua, ya Allah, semoga ya Allah ajirna. Apa? Di sini berilah kami pahala dalam musibah yang menimpa kami ini, dan berilah kami ganti lebih baik daripada yang telah hilang dari kami. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayuwara jusmanu syekh godan sabahan fi sa'a samina bi idznillah ta'ala wa laqad uyina muaqatan as-syekh rahmat khan makanahu. Dan sayuwara Syekh Jamil, ya, jasadnya beliau akan dikubur, ya kan, besok pagi hari Sabtu pada jam 8 dengan izin Allah Taala, dan telah dijadikan apa? Waqat uyina, telah ditentukan untuk pemimpin sementara, ini Syekh Rahmat Khan makanahu. Jadi sebagai pengganti sementara, ini kan, muaqatan sementara, ini Syekh Rahmat Khan. Nah, menduduki kedudukannya Syekh Jamil. Itu tadi cerita tentang apa? Tentang kisah tentang terbunuhnya Syekh Jamil dari pihak yang kedua tadi. Mudzakiratun an syakhsiyati as-syaki al-mujrim qatil Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Jadi mudzakirah ada sedikit apa mudzakirah itu? Ya, mudzakirah sedikit mengenal tentang pribadi. Profil siapa tadi? Profil yang
orang yang celaka tadi, mujrim, pembunuh Syekh Jamilur Rahman. Kunyatu fi Afghanistan Abu Abdillah Ar-Rumi. Jadi kunyanya di Afghanistan Abu Abdillah Ar-Rumi. Ahamul maklumat, perkara-perkara yang sangat penting tentang orang ini. Arifu hadal insan min qabli kudumi lil jihad ai bihawali salasi sanawat atau salasa sanawat wa kanat ma'rifati bihi fi Makkah fil hajj. Aku mengenal orang ini sebelum saya pergi ke jihad, sekitar 3 tahun sebelum ini. Dan dulu ketemu aku mengenal dia ini di Mekah dalam musim haji. Ar-rajul min jama'atil ikhwan muslimin. Jadi orang tadi dari jamaahnya ikhwan muslimin. Jadi Abdullah Rumi tadi, Abu Abdullah Rumi ini adalah dari ikhwan muslimin. Ar-rajul bika milikuwahu al-aqliya bal inna rajul mustahidun fi tahsilil ilm fa inni asartuhu fi baitin wahidin wa ra'aitu sahrahu as-sa'at at-tiwal fi mutala'ah wal kitabah. Perhatikan, orang ini dengan kesempurnaan akalnya, maksudnya apa? Kekuatan akalnya, bikamili kuwahu al-aqliyah, artinya orang ini benar-benar memiliki kekuatan akal. Maksudnya apa? Kecerdasan. Bahkan orang ini orang yang benar-benar memiliki istihad, sungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Maka sesungguhnya aku pernah hidup sama dia dalam satu rumah dan aku melihat orang ini sering begadang malam, akan berjam-jam dalam membaca kitab. Kalau malam sering habiskan waktunya itu berjam-jam membaca kitab. Ar-rajul al-mujrim murasilun fi jamatil jihad. Tabi'a Abdullah Azam. Rajul yang mujrim ini, Abdullah Rumi ini adalah sering mengirim tulisannya di majalah jihad. Majalah jihad ini adalah majalah yang dulu mengikut Abdullah Azam. Abdullah Azam ini dulu terbunuh. Sebelum saya masuk Pakistan, Abdullah Azam ini pulang dari salat Jumat, mobilnya diledakkan pas di perjalanan jalan. Dia dan anaknya meninggal semua. Abdullah Azam ini termasuk tokoh ikhwan muslimin. Pulang dari salat Jumat, pas mobilnya diledakkan di jalan. Satu keluarga meninggal. Tapi dari kalangan ikhwan muslimin. Walakin qabla fatra tahawwala ila murasil fi Masalatul Bunyan al-Marsus. Nah, ini sebelum ini dia ini berpindah. Sering mengirim tulisan ke majalah Bunyan al-Marsus punyanya ikhwan muslimin. Rajul yahmilu hikdan kabiran jiddan ala salafi alladziina yusammihim awhabiyah. Rajul ini benar-benar memiliki kebencian yang sangat besar terhadap dakwah salafiyah yang mereka namai dengan nama Wahabiyah. Ja'a maratan ila mu'askar al-Arab qabla sanah wa amila balbalatan wa fitnatan kabiratan hijjiddan wa kana al-amir Handola al-Qasimi. Pernah sekali datang ke muaskar Arab. Muaskar itu adalah tempat latihan senjata. Muaskar itu tempat latihan senjata. Pernah datang sekali, ya kan, setahun sebelum ini, dan di sana bikin keributan, bikin fitnah besar. Nah, dan dulu waktu itu amirnya adalah Handola al-Qasimi. Jadi kalau muaskar di sini maksudnya adalah muaskar yang ada di Kunar, ya kan? Tempat latihan senjata di sana. Ar-rajul yahmilu hikdan ala jamri da'wah wa yasafuha bil amal as-saudiyah. Orang ini memiliki kedengkian kepada jamaah dakwah Al-Qur'an Sunnah, dan orang ini mensifati menjuluki jamaah dakwahnya adalah anteknya Saudi. Perhatikan. Jadi dari kalangan jamaah takfir menggelari Syekh Jamil itu sebagai anak emasnya Fahad. Waktu itu. Jadi kalangan jamaah takfir dari kalangan ikhwan muslimin, mereka menggelari jamaah yang ada di Kunar itu dikatakan apa? Antek-anteknya Saudi. Wa ana ja'at litufarriqal mujahidin wa tufsidal jihad. Bahwasanya jamaah dakwah Al-Qur'an Sunnah ini dianggap bahwasanya datang untuk memecah belah para mujahidin dan merusak jihad. Perhatikan. Jadi jamaah salafiyah yang ada di Kunar ini dianggapnya sebagai pemecah belah para mujahidin dan sebagai perusak jihad. Ja'a fil ayyam al-akhirah asna al-azmah yas'alu istafsiru wa talabtu ana minhu ad-dukhul lidhiyafa wal julus ma'al mas'ulin walakinnahu rafada wa kana aktsaru su'alihi an maqdis sahih wa ta'ala. Pernah, ya kan,
hari-hari terakhir ini datang asnal azmah. Azmah itu ada apa makna azmah? Krisis. Jadi tatkala di dalam pertengahan krisis, ya, krisis yang maksudnya krisis ketenangan yang ada dalam jamaah Al-Quran dan Sunnah. Di pertengahan itu, di saat-saat itu dia datang, ya kan? Dan dia minta penjelasan, dan aku meminta kepada dia supaya dia masuk ke diafa, masuk ke ruang tamu dan duduk bersama para mas'ul. Akan tapi dia menolak. Nah, dan kebanyakan yang dia tanyakan waktu itu adalah tempatnya Syekh di mana. Jadi orang ini sering tanya-tanya tentang di mana tempatnya Syekh Jamil. Ja'a qabla maqtalis Syekh bi yaumaini takriban. Wa sa'ala ahad al-ikhwah wa ana mawjudun. 2 hari sebelum terbunuhnya Syekh, orang ini datang dan tanya kepada satu di antara ikhwan, dan saya waktu itu ada di sana. Wa ismul akh Abu Hasim Al-Yamani, dan nama kawan ini adalah Abu Hasim Al-Yamani. Wa sa'ala an makanis Syekh, dan dia tanya tentang tempatnya Syekh Jamil. Faqala lahu al-akh Abdul Harb al-Wahid. Nah, Abu Hasim ini bilang kepada dia, ana ara fi wajhika al-jasusiyah. Nah, aku ini punya pandangan, wajahmu ini adalah wajah apa? Wajah mata-mata. Nah, wajah mata-mata lihdal majalat, thumma limada tughayyiru fi kunyatika katsiran, thumma apa? Ya kan? Kamu ini nampaknya mata-mata. Ya kan? Mata-mata dari satu di antara majalah-majalah yang ada. Dan kemudian kenapa kamu sering merubah kunyah kamu? Kemudian dia pergi. Arjul bil ayyam al-akhirah yughayyiru bi kunyatihi katsiran. Nah, orang tadi di hari-hari akhir ini, terakhir ini sering merubah kunyahnya. Asyhad ala dzalika Abdullah Al-Atsari. Jadi yang memberikan persaksian ini adalah Abdullah Al-Atsari. Tapi perhatikan ya, ikhwah, itu tadi beberapa kisah yang telah kita baca terkait dengan seputar terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Beliau adalah seorang yang telah kita kenal bahwasanya pemimpin mujahidin yang ada di Afghanistan dan juga pemimpin dakwah tauhid, dan yang menyambut para tamu dari Arab yang mereka mendukung dakwah dan jihad yang ada di sana. Dan ujungnya adalah sebagaimana telah kita lihat, kedengkian dari musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum muslimin, sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu terbunuhnya Syekh Jamil dan juga dan hancurkannya dakwah yang ada di Kunar. Maka itu perhatikan, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja, ya kan? Musuhnya adalah dari segala penjuru. Di antaranya adalah mereka-mereka kadang-kadang yang mungkin menampakkan jenggot panjang, juga pakai jubah dan semisalnya, tapi dari pemikiran-pemikiran yang sangat nyeleweng, yang miring seperti pemikirannya sama Takfir, seperti Ikhwan Muslimin dan yang lainnya. Maka itu di negeri ini juga seperti itu. Seandainya mereka-mereka itu memiliki kekuasaan dan longgar untuk membuat kekacauan, mereka akan bikin kekacauan di mana-mana terhadap dakwah tauhid. Itu memang sudah kelakuan mereka. Maka itu perhatikan, kita kalau seandainya pada saat mendapati hal-hal seperti itu, sudah perkara yang bukan asing lagi bagi kita. Sebagaimana yang telah kita lewati tentang kisahnya Kunar dan juga di Damat akhir-akhir ini dan yang lainnya. Dan adapun permasalahan yang selanjutnya, haula kalimatul wahabi, ini akan kita baca pada waktu yang akan datang, dan kita akan baca sampai selesai insyaallah sebagai pengetahuan ataupun maklumat dalam perkara ini. Karena apa? Karena tuduhan wahabi ini di mana-mana diperlakukan oleh orang-orang yang dengki dan benci terhadap dakwah Al-Quran dan Sunnah dakwah salafiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.